Amin saudara. Saya mau ngomong dulu bahwa saudara kasih Tuhan, kita ini tahun ini adalah masuk dalam season atau musim signs and wonder, ya. Musim tanda dan mujizat. Amin saudara, ya. Siapa yang dengar khotbahnya di YouTube? Angkat tangan paling mudah. Oke, yang belum dengerin saudara ya, dan jangan lupa subscribe yang lain. Penting saudara ya, karena kita semua di Live Muda Kebenaran tahun ini kita masuk dalam season signs and wonder. Sudah perlu dengar dari situ. Tapi saya mau ngomong sedikit saudara. Kenapa kita bilang season, musim saudara ya? Karena ternyata saudara kita Tuhan itu bekerja dalam musim, bukan hanya per tahun saudara. Ada amin saudara. Tuhan bekerja secara musim, season kita dalam hidup kita ada musim saudara ya. Kalau saudara tinggal di negara lain sudah ada 4 musim dalam 1 tahun. Karena Tuhan bekerja dalam musim dan setiap tahun kalau saya setelah 1 tahun kita kasih tema, setelah tema itu selesai, kadang-kadang saya merasa kok belum terjadi ya seperti itu. Atau kadang-kadang misalnya ya kita temanya, contoh tema yang buruk itu di dalam youth camp, wave camp kita ada darkest hours, habis itu pandemi. Ya, betul buatan, tapi anyway. Setelah itu terjadi saudara. Tapi kadang-kadang hal yang tertentu kayak misalnya season of apostolic dan prophetic setelah itu selesai, dan saya merasa bahwa itu harus masih terjadi dalam hidup kita. Jadi kadang-kadang tuh setelah lewat tahun itu kayaknya sayang gitu ya, rasanya masih ingin kembali ke tahun itu. Lalu tiba-tiba akhir tahun lalu Mas Mike ngomong sama saya, dia bilang, Mas Mike ada satu gereja di mana mereka tidak pakai istilah tahun tapi season. Karena mereka percaya bahwa Tuhan berada dalam season. Saya bilang, wah itu dia, pewayunya tepat banget, bagus sekali saudara. Ya. Jadi kita tidak percaya perbintangan, oke? Ya, tahun apa, ya, tahun Yahudi maupun tahun Cina maupun tahun apapun, tapi kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam setiap gereja menurut musimnya. Ya, itu semua kita ubah jadi season, saudara, karena sebuah season ada di mana Allah sedang bergerak secara umum ke arah tertentu. Nah, di gereja kita, saudara, tahun ini adalah awal daripada musim tanda dan mujizat. Amin, saudara. Kasih tahu kalau orang sebelah, musim tanda dan mujizat. Biar bagus. Amin, saudara ya. Nah, kapan sebuah musim itu berakhir? Musim itu berakhir jika karena atmosfer rohani berubah dan Allah membawa kita kepada musim berikutnya. Atau ketika sebuah musim itu sudah menjadi culture dalam hidup kita. Amin. Ketika tanda dan mujizat itu menjadi culture, artinya kultur itu sebudaya. Budaya itu apa sih saudara? Budaya itu setiap orang berpikir seperti itu. Ya, contohnya sebentar lagi kita Sintia nih, Imlek, betul nggak saudara? Ya, siapa yang sebelum Sintia makan? Angkat tangan. Malam sebelumnya, angkat tangan. Pada nggak ngaku di sini saudara ya. Jujur pada malam sebelum pada makan, ayo. Tenang, pasti nggak minta diundang. Saya juga makan soalnya saudara ya. Itu adalah sebuah budaya. Artinya semua orang berpikir bahwa Sintia itu kita harus merayakan. Demikian juga kalau tanda dan mujizat itu menjadi budaya, kita semua berpikir seperti itu. Ada amin? Jadi orang sudah ketemu orang sakit dan sudah dia sakit, sudah pertanyaan muncul pertama di kepala saudara bukan adalah bawa dia ke dokter. Yang pertama muncul di kepala saudara membawa dia didoakan kepada Tuhan. Betul nggak saudara? Ya, itu artinya saudara sebuah kebenaran ini sudah menjadi culture dalam hidup kita, menjadi budaya. Nah, kenapa musim ini adalah musim tanda dan mujizat, saudara? Ya, kita baca Kisah Rasul 2 ayat 17 dan 21. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kita ini sekarang hari-hari terakhir bukan? Ya, banyak orang bernubuat, wah ini akhir zaman nih ya, bahwa nanti antikris datang nih ya, nanti ini akan dunia makin gelap. Tapi mereka tidak, jarang saya orang menekankan ayat ini saudara. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan dapat penglihatan, dan orang-orang tua akan mendapat mimpi. Karena amin. Karena amin saudara. Amin. Ya. Kalau kita bilang bahwa pada hari-hari terakhir saudara akan mendapatkan mimpi, saudara semua akan dapat penglihatan. Dan saudara, orang-orang tua akan dapat mimpi dan juga
mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bumi, di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, matahari yang berwarna gelap dan gulita dan bulan di darah, sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Ayat 21 kita baca bersama, ya. 2-3. Amin, saudara. Tanda dan mujizat itu membuat orang berseru kepada Tuhan. Tanda dan mujizat itu adalah atribut gereja Tuhan. Karena amin, saudara. Amin, saudara. Tanda dan mujizat adalah gaya hidup kita. Amin, saudara. Sekarang saudara, kadang-kadang kita di gereja tuh kita berusaha bersaing sama dunia, padahal kita bukan dari dunia. Halo? Ada amin, saudara? Kita berusaha membuat ruang kebaktian yang lebih nyaman daripada diskotek, saudara. Kita berusaha bikin musik tuh, mereka musiknya hinggar-binggar, kita bikin hinggar-binggar, lebih binggar lagi dari dia. Mereka punya teknologi baru, kita kejar terus. Nah, berarti bukan berarti kita tidak mau pakai teknologi, tapi itu bukanlah yang terutama dari kita. Ada amin, saudara? Ya. Saya nggak bilang kalau kita dapat gedung yang bagus kita nggak mau, bukan. Tapi bukan itu penekanannya, bukan itu yang membedakan kita dengan mereka. Ada amin, saudara? Saudara bikin kopi yang enak, mereka punya kopi lebih enak lagi. Saudara punya medsos hebat, medsos mereka lebih hebat lagi. Saudara punya musik hebat, musik mereka lebih hebat lagi. Saudara akhirnya ikut mereka jadi profesional. Dan akhirnya karena saudara melihat mereka profesional, saudara karena mereka sudah kejar profesional, dan akhirnya ibadah kita jadi mati. Because professional kills the move of the Holy Spirit. Profesionalisme membunuh datangnya Tuhan. Karena apa, saudara? Tuhan selalu mau pelayanan dari hati, bukan dari kecakapan, saudara. Jadi apa yang membedakan kita dengan mereka? Kita harus menyanyikan yang dunia tidak punya. Dan yang dunia tidak punya adalah tanda dan mujizat. Amin, saudara. Yang membedakan orang-orang di abad pertama mereka datang ke gereja. Saudara, banyak 3.000 orang, mereka bagi tempat yang nyaman loh, saudara. Ya, satu hari bertobat, dan waktu itu belum ada gedung gereja loh, saudara. Mereka datang ke rumah orang-orang, ke rumah Pak Arianto, ke rumah Pak Arthur, ya kan? Ke rumah orang-orang tuh beribadah, tetapi mereka bertambah terus. Sudah pernah mikir nggak siapa tuh gembalanya? 12 rasul nggak cukup gembala mereka. Siapa tuh di musiknya? Sudah pernah mikir nggak? Ya kan? Nah, ada tuh. Siapa tuh yang kasih makan orang begitu banyak? Tetapi mereka bertambah terus. Kenapa, saudara? Karena Tuhan hadir, dan mereka tahu Tuhan hadir karena tanda dan mujizat di sini. Amin, saudara. Amin, saudara, ya. Orang cari dukun, saudara, pergi jauh nggak dipikirin, betul nggak, saudara? Halo. Dan orang ngumpulin dukun yang terkenal, orang kan kenalin dari orang ke orang. Tapi kalau gereja Tuhan bisa nyembuh orang sakit, sudah nggak perlu promo pasang di pinggir jalan, kebaktian Natal, foto pasang, please jangan. Hadirilah. Hadirilah, doakanlah. Nih, alamilah mujizat Tuhan. Sudah, kalau mujizat itu ada, sudah nggak perlu pasang itu, orang datang. Ada amin, saudara. Pertanyaan nggak, saudara? Kalian dari mulut ke mulut, siapa sih yang nggak mau sakit kankernya disembuhkan? Siapa sih nggak mau orang lumpuh berjalan? Siapa sih nggak mau diselamatkan dari kematian, dari ICU? Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau pernikahannya dipulihkan? Siapa yang nggak mau anaknya berubah? Siapa nggak mau lepas dari narkoba? Ketika kita punya itu satu berlimpah, orang akan datang. Dan kitalah garam dan terang dan dunia. Amin, saudara. We are the church. Jawaban dunia adalah dokter. Di atas dokter adalah gereja Tuhan. Ada amin, saudara. Di atas dokter adalah gereja Tuhan. Jawaban dunia untuk orang sakit jiwa adalah psikiater. Di atas psikiater adalah gereja Tuhan. Amin, saudara. Dan kita udah mengalami banyak mujizat, saudara. Orang-orang membunuh diri, orang-orang hidupnya
hampir gila saudara. Sudah gila saudara kalau nggak ke gereja lagi, kalau lagi jalan Tuhan. Tapi berubah saudara. That is the church of God. Itu yang membuat kita disebut anak-anak Allah. Karena kita menerang yang dunia. Amin saudara. Nah kita mau saudara bahwa kita itu seperti itu hidupnya. Sudah mau hidup sudah dipenuhi dengan tanda dan mujizat. Amin saudara. Sampai orang bisa bilang, wah hidup kamu beda ya. Wah keluarga kamu beda ya. Anak kamu beda ya. Orang bertanya, kenapa kok kamu bisa begitu? Zaman sekarang semua anak memberontak sama orang tua, kok anak kamu lain ya, bisa menyembah Tuhan ya, kok bisa gitu ya, dan dia kok bisa deket banget sama kamu ya. Orang mau bertanya seperti itu. Amin saudara. Dan jangan jawab karena di gereja saya ada playground. Halo. Ada amin saudara. Yang bilang gereja saya makanannya enak, mereka datang setia. No. Karena Tuhan ada di situ. Sekali di sini. Ada amin saudara. Jangan bilang, oh dia neraka itu hebat, jangan saudara. Tapi bilang karena Tuhan ada di sini. Saya bawa kamu di sini. Ada amin saudara. Dan orang nggak peduli merek saudara. Orang peduli Tuhan ada di sini. Amin saudara. Jadi saudara, bagaimana saudara supaya kita bisa hidup dalam tanda dan mujizat? Ya. Siapa yang mau hidup dalam tanda dan mujizat? Amin saudara. Dengan saudara, kalau saudara pernah terima mujizat, siapa yang pernah terima mujizat? Ya. Dengan baik, mujizat tidak pernah didesain untuk berakhir di saudara. Miracle was not designed to be end in you. Bahkan, in fact, saudara, kenyataan saudara, miracle starts from you. Begitu saudara, setiap anak Tuhan, dengar baik-baik saudara, saudara yang pernah mengalami mujizat, sudah didesain sama Tuhan, supaya hidup seperti Kristus hidup, bahwa saudara bukan hanya menerima mujizat, tapi saudara menjadi pembuat mujizat. Itu yang membuat hidup kita puas. Kenapa kadang-kadang orang terima mujizat setelah itu hidupnya nggak berubah? Dari tahun ke tahun dia ikut Tuhan, pertama semangat, makin lama nggak semangat saudara. Pernah begitu? Ya. Dulu ke gereja semangat, makin lama makin nggak semangat. Lama-lama jadi malas. Lama-lama jadi biasa aja. Kenapa saudara? Karena dia tidak masuk ke fase berikutnya, menjadi pembuat mujizat. Kita ini saudara didesain sama Tuhan, bukan hanya untuk diterima dan dikasihi. Kita didesain Tuhan untuk berguna. Every miracles, every blessing of God was meant to be for you to share with others. Setiap berkat dan mujizat Tuhan di kehidupan saudara ditujukan supaya engkau bisa bagikan kepada orang lain. Amin. Nah, jadi saudara, bagaimana caranya supaya saya bisa hidup seperti itu? Jawabannya saudara, harus takut akan Tuhan. Ada amin saudara? Nah, ini sudah takut akan Tuhan itu jarang sekali dibahas saudara. Kata-kata takut akan Tuhan itu saudara ya, kadang-kadang orang salah ngerti dan jarang sekali dibahas. Padahal sudah kalau sudah baca Alkitab, sudah baca Amsal, sudah baca yang lain-lain ayat yang lain saudara, takut akan Tuhan sudah formula hikmat, takut akan Tuhan adalah formula pengetahuan, takut akan Tuhan berikan saudara umur panjang, takut akan Tuhan menambahkan damai sejahtera saudara, takut akan Tuhan menyembuhkan hati saudara. Takut akan Tuhan membuat orang lain takut segan sama saudara. Amin saudara. Ya, karena hadirat Tuhan menyertai saudara. Nah sebelumnya saudara saya mau jelaskan apa itu bukan takut akan Tuhan supaya kita jangan salah mengerti. Ya, apa yang bukan takut akan Tuhan? Nomor satu saudara, takut akan Tuhan itu bukan takut yang natural. Ya, mungkin ada yang takut dia tikus gitu ya. Gitu. Pernah? Ya, takut dia kecoa, takut dia cicak, ada yang takut dia cicak. Wah itu dia, jujur ya, cuma satu yang jujur. Takut akan cicak, yang lain enggak?
Saya nggak takut sama cicak, saya mendingan bisa disebutkan. Enggak, kalau nggak takut nanti pulang kita cari satu. Semua orang ada takut. Nah, itu takut yang natural. Amin. Bukan takut itu yang kita bicarakan. Takut telat kerja karena sudah bangunnya telat. Bukan takut yang kita bicarakan. Jelas? Ya, jadi takut akan Tuhan bukan ketakutan itu. Kedua, bukan takut karena tertuduh. Saudara tahu nggak? Bukan cuma saudara, orang berdosa pun takut berbuat dosa. Sebenarnya orang berdosa pun takut berbuat dosa. Mereka juga deg-degan, saudara. Ya. Kadang-kadang mereka matiin aja perasaannya. Tapi saudara, pertama kali orang nyontek, pertama kali orang mencuri, pertama kali orang berbuat dosa, itu hatinya pasti bunyi. Takut, saudara. Ya. Di dalam Yakobus 2:19 dikatakan begini, saudara. Yakobus 2:19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu alasannya, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal tersebut dan mereka gemetar. Takut, saudara. Setan itu, saudara, kalau kita sama Tuhan itu takut, saudara. Ya, saya punya dulu saya punya penatua di gereja. Waktu itu ada orang pelepasan, saudara. Hanya pelepasan berjam-jam nggak pergi setan. Terus penatua saya ini namanya Dokter Yahya datang, saudara, duduk sama orang itu. Karena berjam-jam nggak keluar-keluar. Akhirnya duduk situ, dia ngomong sama orang kerasukan itu. Dia bilang, kayak setan kan? Kamu tahu firman Tuhan, saya juga tahu firman Tuhan. Ya, nomor satu, kamu tahu saya sudah menang, saya juga tahu saya sudah menang. Nomor dua, kamu tahu akhir hidup kamu itu di neraka, saya juga tahu. Pergi lu, saudara-saudara. Diomongin firman Tuhan. Iblis itu tahu Alkitab, saudara, tapi nggak bertobat. Ngerti nggak, saudara? Taunya di sini, bukan di sini. Cuma anak-anak manusia yang bisa lahir baru. Ada apa, saudara? Hanya saudara dan saya manusia yang bisa alami Tuhan di sini. Nah, bukan takutnya kayak gini yang kita ngomong. Bukan takut di sini, saudara. Ya. Nomor 3, saudara, bukan takut akan manusia. Amsal 29 ayat 25. Amsal 29 ayat 25 dikatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ya. Di dalam Alkitab bahasa Inggris, siapa yang takut sama orang itu kena snare, jebakan, saudara. Takut kepada orang itu membuat saudara jebakan, terjebak dalam situasi yang susah. Jadi jangan takut sama orang. Ada amin, saudara? Apa itu takut sama orang? Takut sama orang gini, saudara lebih takut orang itu daripada firman Tuhan. Saudara lebih takut orang itu berbuat salah pada orang itu daripada apa yang Tuhan katakan. Karena saudara nggak enak, saudara lakukan juga apa yang dia suruh. Dan akhirnya saudara terjebak. Ya. Ada orang yang nggak enakan banget, saudara, nggak bisa ngomong no. Ya. Disuruh pelayanan apapun dia akan lakukan. Ada yang begitu, saudara. Ya, karena bukan karena dia ingin melayani Tuhan, bukan karena nggak enak sama orang lain. Jadi karena orang dia nggak enak sama orang lain, dia akan lakukan sesuatu yang dia nggak kepingin dan dia tahu itu nggak benar dan dia tahu itu bukan dia. Dan dia tahu itu seharusnya dia tidak lakukan itu. Tapi dia lakukan itu juga, saudara, supaya dia nyenengin hati orang itu. Saya mau kasih tahu saudara, saudara nggak akan pernah bisa nyenengin hati orang. Di luar Tuhan, saudara nggak pernah nyenengin hati orang. Ada amin, saudara. Ya. Manusia itu susah, saudara. Ya. Kenapa saudara nyenengin hati orang? Karena orang itu hanya bisa puas kalau dia ketemu Tuhan Yesus. Dan saudara dan saya bukan pengganti Yesus dalam hidup orang itu. Ada amin? Ya. Saudara yang suami istri, saudara nggak akan pernah bisa puasin istri saudara dan suami saudara 100% nggak akan pernah bisa. Karena saudara yang bisa itu hanya Yesus. Ada amin, saudara. Makanya kalau saudara kalau ikutin apa kata orang, saudara kan jadi bingung.
nyanyi lagu ini, lagu Inggris nanti Abdul keluar kan gitu gereja. Ya kan, gitu kan. Saudara, itu karena jebakan pastor paling banyak di situ, saudara. Tahu. Amin. Biasanya gembala terjebak di situ. Wah, kalau saya nyanyikan ini nanti si Abdul gitu keluar gereja. Tapi kalau saya nyanyi lagu dangdut, dia keluar dari gereja. Gimana ya lagunya ya? Terus yang lagu terus sudah saya campur-campur lagunya nih. Biar semua nggak keluar gereja. 3 orang baru, saudara. Nanti gereja 100 orang kita tambah bingung lagi kan. Mesti lakukan apa ya biar semua pada senang ya, semua pada happy ya. Saudara cuma perlu bikin 1 orang senang, Tuhan. Dan saudara akan bingung. Ketika saudara bikin Tuhan senang, saudara tahu how to respond to Him. Ajaran saudara. Jadi justru takut akan Tuhan itu berlawanan dengan takut akan manusia. Dan salah satu peperangan terbesar dan kultur kita sebagai orang Asia adalah melawan rasa gak enak, sungkan yang salah. Amin. Enaknya di sini, nanti enak nih. Akhirnya saudara tahu nggak, saudara hidupnya tersiksa, saudara nggak bisa jadi diri saudara sendiri, marah-marah sendiri, kecapean sendiri, sedih sendiri, nangis yang nggak perlu. Kenapa? Saudara lakukan terus sampai orang lain ngomong sih. Amin, saudara. Lakukan apa yang Tuhan ngomong dalam hidup saudara. Yang keempat, saudara, bukan takut, ada namanya takut dari roh jahat, saudara. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. For God does not give us the spirit of fear. Jadi ada takut, saudara, itu dari roh jahat. Eksosif ketakutannya. Ya. Takut sekali, saudara. Takut hidup. Pengen mati ya. Ketakutan, khawatirnya over. Ya. Kadang-kadang overthinking itu ya kuasa gelap, saudara. Ya. Begitu lihat mujizat atau dalam sesuatu yang baik berkata itu bilang, tapi nanti kalau nantinya banyak banget. Terus dikasih jawaban terus, tapi nanti gitu gimana? Tapi nanti itu nantinya itu banyak banget asumsi yang hal-hal yang sudah terjadi. Dan sudah tahu nggak, saudara, kita itu kadang-kadang lebih takut, lebih khawatir karena asumsi kita, bukan reality. What if? That's the devil's question. Jikalau engkau anak Allah, kalau kamu makan pohon ini, what if? Jawabannya buat kita, di dalam Kristus semua dari Allah adalah ya dan amin. Amin. Jawaban buat kita, di dalam Kristus, kalau ini semua itu bilang, sebab dalam Kristus semua dari Allah adalah yes and amen. Ada amin, saudara? Ya. Jadi buang what if-nya. Bodoh. Sampai mikir what if. Pikiran yang pasti aja. Yang pasti dalam hidup ini adalah firman Allah tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman itu tetap. Ya, konstan, saudara, setiap janji Tuhan. Dan saudara sama saya harus lihat sama yang konstan, supaya hidup saudara nggak muntah-muntah. Saya waktu saya naik kapal, saudara, ya dikasih tahu ya, siapa tuh yang nikah di kapal ya. Saya naik kapal. Ya, tapi untung saya nggak muntah, saudara. Saya oke-oke aja, saudara. Ya. Dan dikasih tahu berapa kali, saudara, ya, guide-nya ingetin. Kalau bapak ibu nanti ya mabok laut, lihat cakrawala, ya, dan garis cakrawala, ya, itu konstan, saudara. Batas langit dan laut itu. Lihat itu, jangan ke lautnya, karena itu goyang. Lihat ke sesuatu yang konstan. Sudah nggak mabuk dalam hidup saudara. Ada amin, saudara. And the most constant, forever constant di dalam hidup kita ada the love and the promises of God. Janji Allah tidak akan berubah. Ada amin, saudara. Hidup kita butuh sesuatu yang konstan, satu yang pasti, saudara. Ada amin, saudara. Nah, kadang-kadang saudara, orang terlalu takut, saudara, sampai ketakutan, saudara, sampai nggak bisa makan, nggak bisa tidur, saudara. Takut akan sesuatu hal yang belum terjadi, saudara. Saking khawatirnya kan.
So many times, seringkali itu dari minum, dari roh jahat saudara. Dan ketakutan kayak gitu harus dilepaskan, harus diusir. Nah, bukan ketakutan itu yang kita bicarakan, ada amin saudara. Takut akan Tuhan bukan seperti itu rasanya. So what is the fear of the Lord? Apa itu takut akan Tuhan? Pengkhotbah 8 ayat 12 adalah salah satu ayat yang paling tepat mendefinisikan takut akan Tuhan. Kita buka Pengkhotbah 8 ayat 12. Ya. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu, ya, bahwa orang yang akan takut akan Tuhan akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut akan hadiratnya. Halo, amin saudara. Jadi saudara ini bilang saudara ya, sekalipun saudara orang kadang-kadang orang jahat kan umur panjang, betul nggak saudara? Ya, udah jahat, jangan mati-mati lagi saudara. Tapi Alkitab bilang mereka tidak akan dapat kebahagiaan. Amin. Mereka tidak akan kebahagiaan. Siapa yang dapat saudara? Damai sejahtera. Orang yang takut akan Tuhan. Apa yang takut akan Tuhan? Mereka takut akan hadirat. Banyak hamba Tuhan itu mengatakan bahwa takut akan Tuhan, dan saya setuju itu adalah ya, bahasa Inggrisnya AWEO, terkagum sama hadirat Tuhan ada di sini. Ya, realize, menyadari kehadiran Tuhan. Respect, hormat. Luar biasa nih, mereka tuh realize, ya, takut akan Tuhan tuh paling banyak janjinya di Bible. Dan takut akan Tuhan membuat sudah punya wisdom and understanding itu berapa. Because fear of the Lord is the beginning of wisdom, fear of the Lord is the beginning of understanding. Ada orang dengar firman gak ngerti-ngerti saudara, bertahun-tahun di counseling masalah itu terus, dan herannya saudara, orang si A ini gak ngerti, si B yang sebelah ngerti, dan bertumbuh dia gak bertumbuh. Because si A itu gak fear of the Lord. Oke? Amin saudara dengar? Nah, let's see from the Bible. Contoh, gimana sih itu tidak takut akan Tuhan? Oke, let's see from the Bible. Oke, mari kita buka saudara 2 Raja-Raja. Sudah diberkati? Amin saudara. Kita lihat dulu saudara, 2 Raja-Raja 5 ayat 20 sampai 27. Siapa yang kenal Elisa? Siapa yang tahu Elisa? Ya, Elisa bukan tukang gojek, bukan saudara. Elisa ini murid dari Elia. Ya. Jadi saudara, Elia ini luar biasa. Elia itu yang terkenal di Alkitab yang berdoa supaya api turun dari langit. Ya, itu Elia. Dan Elia pada akhir pelayanannya dia putus asa saudara. Dan Tuhan bilang, carilah Elisa, salah satu orang yang cari. We speak about discipleship. Ya. Kamu nggak bisa hidup sendiri, kamu perlu komuniti, kamu punya murid. Kamu percaya disciple, ini dapatlah Elisa, saudara. Nah, Elisa ini hamba Tuhan yang luar biasa. Ya. Mujizatnya luar biasa, dan Elisa ini waktu dia mau melihat Elia mau naik ke surga, dia bilang, aku mau dapatkan 2 kali spirit daripada Elia. Ingat itu saudara? Ya. Artinya saudara, Elisa bilang, I want the double portion of your anointing. Saya mau punya 2 kali ketebalan urapan daripada engkau, 2 kali lipat lebih tajam dari engkau, 2 kali lipat mujizat dari engkau. Luar biasa saudara. Amin. Harusnya pemuritan seperti itu. Amin saudara. Jangan kayak film kungfu Cina saudara. Ya. 10 jurus kasih 9. Yang 1 buat pemangkas mau murid memberontak dibunuh pakai jurus 1. Nah lu kau jurus 1 kan. Sisa yang 1 jurus gitu kan. Nah, atau lagi jurus 9,5. Belum lengkap loh. Terus saya mau bunuh dulu. Bunuh dulu ya, terus saya mau memberontak. Ya kan. Akhirnya saudara, murid sampai 9 jurus, terus kemudian punya murid lagi. Dikurangi lagi kan. 8 jurus saudara. Lama-lama habis semua saudara. Ya. Makanya sekarang kita ginkangnya nggak bagus karena habis semua. No, Yesus bilang, apa yang kau lakukan kamu akan lakukan pada hari
amin saudara. Nanti sama kami untuk kita bicara pemuritan. Point of pemuritan adalah ketika saya memuritan seseorang adalah you should be and must be better than me. If you are not, shouldn't be disciples. Halo. Ada amin saudara. Should be greater. Baru Yesus bisa datang, masuk akal nggak? Karena from generation to generation kita tumbuh tambah baik. Betul? Ya. Nah, salah satu sebabnya kenapa gereja itu downgrade karena gagal di dalam pemuritan. Kalian gagal post ya. Apapun kebenaran diwahyukan kepada saudara, ketika saudara tidak punya murid, maka kebenaran itu mati bersama dengan saudara. Karena kebenaran itu harus ditanamkan dalam infusan seseorang manusia supaya bisa dilanjutkan ke next generation. Bukan dari buku. Karena orang perlu dia sampel. Ada apa saudara? Makanya setiap kali kita itu gagal, Allah harus bangkitkan orang yang baru from zero. Itulah kita hakim-hakim saudara. Every time satu hakim mati, bangsa kita ditantangkan. Enggak start from new one. Every movement yang gagal, Allah harus start from new one. Karena tidak ada disciples yang meneruskan apa yang telah Allah lakukan. Amin saudara. Amin. Jadi saudara, Elisa juga punya murid namanya Gehazi. Kalau kita tahu pelayanan Elisa itu berarti di Elisa, nggak sampai ke Gehazi. What happened saudara? Suatu ketika Elisa ini kedatangan seorang panglima namanya Naaman. Oke, Naaman ini punya sakit kusta. Dan Naaman ini jenderal yang terkenal sekali. Ya. Sakit kusta itu zaman dulu tuh sakitnya kayak sekarang tuh kayak AIDS gitu ya, nggak bisa disembuhkan. No cure. Jadi tuh sakit kusta itu kayak kutuk gitu saudara. Kayak sakit kusta semua orang nggak mau deket sama saudara. Karena dulu orang sakit kusta itu dibuang karena takut tertular saudara. Nggak ada yang mau deket ke saudara. Ya saudara waktu pandemi saudara ya, waktu COVID, kalau orang kena COVID nggak ada yang mau deket-deket dia, diisolasi. Nah tapi ini jenderal saudara, sakit kusta. Nah kemudian dia punya hamba orang Yahudi ngasih tahu, di Israel ada seorang namanya Elisa yang bisa nyembuhkan. Jadi Naaman ini singkat cerita saudara datang ke Elisa, bawa kereta kudanya, bawa uangnya, oke, untuk disembuhkan. Karena Elisa punya pikiran itu saudara, karena Naaman punya pikiran itu adalah, oh kalau saya menyembah Tuhan harus bawa uang. Halo, dengar baik-baik saudara, menyembah Tuhan tidak harus bawa uang. Kalau nggak orang nggak punya uang gimana? Halo, menyembah Tuhan harus bawa lebih dari uang, hati, bukan uang. Jangan pikir sudah kasih uang Tuhan senang. Kalau sudah nggak kasih hati saudara. Amin saudara. God wants your heart, not your, bukan kekayaan saudara atau apapun. Intinya Tuhan mau hati saudara. Jadi saudara, datanglah Naaman bawa semua tuh kereta kudanya, uangnya, datang ketemu Elisa, singkat cerita ketemu Elisa, dia berharap Elisa kuat dong, betul kan? Ini kan yang jenderal nih, pangap loh saudara, ya, pangap datang kan kering ketok rumah saudara, betul? Ya, masa sudah pakai pembantu saudara, mbak, bukan gitu mbak. Kasih tahu dia, ini resepnya, keluar aja enggak saudara. Bisa bayangin nggak saudara kejadiannya? Ya pejabat, saudara ini terkenal nyembuhin orang sakit, pejabat datang ya bawa Mercy, BMW sama pengawalnya terus semua ke rumah saudara, plus semua dalamnya itu penuh dengan emas hadiah buat saudara kalau dia sembuh, betul nggak saudara? Sudah keluar aja enggak? Gitu, mbak, bukan gitu, kasih tahu, ya, mau ke sini, ke Sungai Ciliwung aja mandi sana, Cisadane, ya, ke Cisadane sana mandi, ya. Atau kalian yang terkenal di Serpong sini, Cisadane ya, itu Cisadane aja mandi. Marah Naaman kan, kurang ajar banget nih. Ini tuh tahu jenderal bintang berapa? Ya. Datang ke sini, suruh mandi Cisadane. Di rumah gua ada bathtub lebih bagus, kenapa nggak mandi di rumah? Di tempat saya tuh banyak yang lebih bagus dari itu. Terus untung ada hambanya bisa bilang, katanya
apa yang disuruh kamu lakukan. Sekarang suruh mandi aja nggak mau. Apa salahnya sih kalau coba? Betul nggak? Itu kayak kita saudara ya, ikut Tuhan bilang, Tuhan apa aja akan ku lakukan demi Engkau, baru bertobat nangis-nangis, betul nggak? Ya kan? Habis itu suruh putus pacarnya, omong doang. Ngomongnya gampang, Tuhan semua aku serahkan kepada Engkau, aku menyembah-Mu Tuhan, disinggung dikit ke keluar gereja, saudara. Apaan itu saudara? Padahal Tuhan tuh minta simpel loh, ngampunin loh. Sudah sadar gak sih? Sebenarnya many things yang Tuhan suruh kita bikin itu simpel. Kita bikin jadi rumit. Ya, Tuhan gak ada pekerjaan nih, kerjaan susah nih, kerjaan sepi nih. Padahal Tuhan bilang simpel, udah kamu saat teduh kamu diperbaiki. Tapi Tuhan, tapi itu banyak kan ini. Nggak apa yang ngomong, itu yang namanya gak takut akan Tuhan. Sudah tau gak? Kalau itu namanya gak takut akan Tuhan. So Naaman ini, jadi saudara sih, Naaman ini sembuh, habis mati sembuh saudara. Wow. Sudah bisa bayangin nggak? Sudah bisa bayangin betapa powerfulnya mujizat itu. Kayak imagine saudara kalau Pangap datang ke gereja dan dia bukan orang Kristen dan kemudian datang ke sini dan dia punya sakit saudara, itu kusta, dan kemudian kita suruh mandi Cisadane, dia mandi Cisadane, dia sembuh gitu, luar biasa kan? Betul nggak saudara? Satu gereja gempar kan saudara? Wah, yang datang Pangap bro kemarin sembuh tuh. Kita foto-foto selfie sama dia kan, gitu kan? Betul nggak? Langsung posting. Luar biasa banget mujizat. Terus Naaman bilang, udah kamu ambil deh, berapa lah duitnya kamu mau? Ambil it. Elisa dalam berapa hikmat Tuhan? Dia bilang, no, this time kita nggak terima uang. This time kita nggak terima persembahan. Kita nggak harus selalu terima persembahan. Kami saudara, ada orang saudara di gereja jadi berkati, dan dia WA saya, pastor, boleh nggak saya bayar perempuan di gereja lama? No, go to your church. They belong to your church. Ada amin? Kasian banget pastor gereja pastor tuh miskin soalnya. Seriusan nih saudara. Enak aja kok begitu bacain. Gak perlu uang kalian, gak perlu uang dia. Dia juga my church member, saya gak mau terima buat dasar belong to me. Ada amin saudara. Anda ini sudah harus tahu things you have to reject. Aku dengan Tuhan, sebagai orang yang takut Tuhan, kita ada limit, ada batas, ada things yang kita harus reject, things yang kita know in our life. Karena Tuhan lebih penting. Tidak setiap pekerjaan kita harus terima. Ada amin. Terutama saudara yang masih muda dan banyak yang belum nikah, saudara ya. Kita baru punya kepada Nyonya Farah ini hari ini. Yang lainnya pada belum. So, jangan semua jodoh diterima, orang suka sama saudara langsung jatuh hati. Jangan. There are things we cannot do. Karena kita ini dipanggil, kita ini dipanggil, kita ini chosen by God. Fear of the Lord. Nah, bayangin saudara, ini Gehazi ini saudara, dia lihat itu, ya, dia bilang ini tuanku nih, ya coba kita buka ayatnya, ya, yang tadi berpikiran Gehazi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman orang Aram ini dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup sedunia akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Terus ayat berikutnya, ayat 21. Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dengan kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Terus selamat itu shalom ya. Jawabnya, selamat tuanku. Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Dia bohong. Naaman berkata, silakan 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak, 20 ini 2 potong pakaian dan memberikan kepada 2 bujangnya. Mereka mengangkat semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruh kedua orang itu pergi.
Saudara, Tuhan berikan kita selalu anugerah kesempatan untuk bertobat. Amin. Cuma sehingga kita nggak sadar. Dia tanya, dari mana Gehazi? Jawabnya, hamba-Mu nggak kemana-mana. Gila banget saudara. Sudah pernah nggak ingat cerita Elisa dan Gehazi waktu dia lihat Tuhan musuh kita lebih banyak. Oleh satu perkanan, dan Gehazi melihat kereta-kereta orang Israel. Jadi Gehazi ini melihat banyak mujizat. Bodoh banget ya. Kayak imagine, ini gila nih Nabi Elisa lu bohong itu, tahu nggak Elisa itu siapa? Terlihat 2 kali Elia, dan dia juga baru lihat mujizat terjadi. Ya, dia masih mikir saya butuh uang. Itu namanya tidak takut akan Tuhan. Saya lihat itu banyak saudara dalam hidup saudara. Ya, ada orang saudara udah mau mati hidupnya, ini ujung hidupnya. Tuhan tolong dia saudara, berubah. Terikat kuasa gelap, berubah saudara. Lepas semuanya, dia sendiri tahu. Tapi saudara, dia kembali hidup ke dunia. Dia nggak bisa melihat Tuhan tuh ada waktu dia mujizat itu. Amin. Sudah tahu nggak? Kadang-kadang kita sudah takut akan apa yang sudah makan dan sudah minum, karena saudara nggak takut, punya takut akan Tuhan. You don't see the miracle of God. Ya. Waktu saudara kita Jason Audrey disembuhkan Tuhan, is awesome ya, luar biasa. Kalau orang takut Tuhan, aku bilang, wow, ternyata Tuhan bisa, dan berarti bisa lagi, berarti dia bisa ngomong my life. Amin. Kalau Tuhan bisa sembuhkan sakitnya, Tuhan bisa sembuhkan saya. Itu fear of the Lord. Amin, saudara. Ya. Waktu saya pertama kali bertobat, saudara, saya kenal Tuhan. Dan kemudian saya orangnya sangat, saya orang logis dan saya nggak mau, saudara. Saya nggak bisa injilin kayak baik-baik sama saudara aja. Saya makannya saya makan, bertobat enggak. Nggak mempan sama saya. Oke. Biasanya ini tipenya ya kalau gua masuk neraka urusan gua, lu kenapa ribut? Kayaknya itu saya mepet di ujung hidup saya. Ya, ketika saya sama Tante Tina di mobil, teman saya terbakar di sebelah bau hangus sudah. Kayak bau, benar-benar kayak bau daging asap. Itu manusia sudah terbakar teman-teman. Dan mereka nyanyi saudara, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Sudah tahu lagu itu? Ya, itu lagu pertama saya dengar itu saudara. Saya maki-maki dan mati. Mana ada Tuhan ngomong kosong. Kenapa teman saya begini? Tapi at the end saya tahu. Tapi kalau nggak ada Tuhan, I don't have way out sama sekali. Saya ingin mati juga. Dan ini juga Tuhan, saya bilang kalau kau ada, nyatakan dirimu, aku mau bertobat. Jadi 8 September 1987 jam 9 malam itu kali pertama saya alami Tuhan. Karena saya bukan tipe orang sudah doain bisa diatur begitu. Aku pikir saudara, kayak diri sudah mikir dulu. Gitu. Jadi jangan sudah pikir saya doain orang mereka jatuh saya ngerasain apa-apa, saya nggak ngerasain apa-apa. Gitu. Jadi sebuah faith aku bukan tipenya, oh saya melihat itu gitu, saya nggak gitu sudah, karena mungkin terlalu logika juga kali ya saudara yang berubah kan gitu. Ini 8 September 1987 tiba-tiba Tuhan jamah hidup saya. Waktu saya maju, Pak Pendeta yang doa itu kayak ada air dari dalam saudara, bukan di luar. Dingin semua ke bawah. Kayak semua pada saya diisi sama air itu. Saya tahu dosa saya diampuni. Saya tahu sendiri detik itu saat saya mati, saya masuk surga. Saya tahu what I do. Everything bagi surga. Kalau Tuhan bisa buktikan dia itu ada untuk satu kejadian, maka dia bisa ada dalam setiap kejadian hidup saya. Itu takut akan Tuhan. Kalau tahu nggak saudara, kenapa saudara udah ngalamin mujizat, sudah ngalamin Alkitab, sudah nggak baca Alkitab? Karena sudah tidak takut akan Tuhan. For me,
one miracle to prove he is alive is enough. Nah, kita bilang ada satu orang, Yesus bilang, dia pergi ke sebidang tanah, dia gali, dia ketemu mutiara, ingat kan? Ya kan? Saking senangnya, dia pulang ke rumah, dia jual seluruh hartanya, dia beli seluruh tanah itu. Itu bicara kerajaan Allah. Karena dia mau, di sini ada satu mutiara, itu why dia jual semuanya? Karena dia percaya di dalam tanah itu ada banyak mutiara yang berbeda. That's why he sell everything to buy that land. Karena untuk bisa buy that land, you have to sell everything in your life. Lalu dalam kerajaan atau kerajaan Allah, you have to give everything. Saya mau kasih saudara-saudara kebetulan setengah-setengah, you don't get anything. Ini satu mutiara yang pulang dihajar orang dunia. All or nothing. Fear of the Lord. So I give everything to God. I don't care. My future, cita-cita saya. Ketika saya ikut Tuhan, seluruh tujuan hidup saya berubah. My purpose of life changing. My language changed. My hearing changed. Lagu saya berubah semua, saudara. Semuanya rohani. Mata saya berubah, saudara. Everything changed. Karena saya tahu Tuhan itu beneran ada. Saudara, ada orang bilang gini, kamu gila ya ikut Tuhan Yesus ya, terlalu radikal. Saya mau tanya sama saudara, Yesus mati sekali buat saudara, terlalu radikal nggak sih? Hah? So kalau seorang Tuhan ya yang pencipta langit dan bumi bersedia telanjang mati di kayu salib buat saudara dan saya untuk kita diselamatkan, kayaknya buat Tuhan pasti semua nggak tahu radikal, jadi masih normal. Halo, amin. Ya, kalau gini dia saudara, kalau dukun gitu ya, dukun sembuhin orang gitu ya, orang sembunyi ya, kalau itu palsu saudara, itu sudah datang ke situ. Dukunnya di mana? Dukunnya di itu Banten ujung sana gitu, ujung pulau. Ya, hampir nyebrang ke Lampung gitu. Sudah ngejar datang, nggak ada tuh bilang saudara gila. Halo, nggak ada kan bilang gila ya dukun jauh-jauh banget. Nggak ada tuh, lo ngapain ke sana? Ke dukun kenapa? Dukunnya jauh. Tetangga gua di gua sembuh semua, gua juga mau ke sana. Udah sembuh kenapa masih pergi? Gua mau belajar ngilmu. Nggak ada tuh bilang gila tuh. Dunia habis gitu. Betul nggak? Dunia bisa terima itu. Jadi saudara, kalau Tuhan kita nyata dan hidup, kenapa nggak berani itu? Kenapa saudara takut? I've seen God change so many people in my life, through my life. Saya melihat Tuhan dalam hidup saya merubah banyak orang. Saya bisa melihat Tuhan pakai itu kami merubah banyak orang. Jadi kalau aku kasih semuanya buat Tuhan, kayaknya nggak terlalu banget, masih normal banget. Amin. Betul nggak saudara? Takut akan Tuhan. Melihat orang sembuh, sudah ya salah aja. Loh, kan katanya bagi Tuhan hidup. Betul? Ketika kita melihat orang bertumbuh, orang berubah hidupnya, kan Tuhan hidup saudara. Kok sudah masih berani saudara berbuat dosa? Gak ada takut akan Tuhan. Contoh kedua saudara ya, yang kita boleh katakan Tuhan di dalam firman Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Lukas 17 ayat 12 sampai 19. Ketika ia masuk sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal agak jauh karena nggak boleh dekat-dekat saudara orang kusta. Amin saudara, bisa timbuk batu. Mereka tinggal jauh-jauh saudara. Dan berteriak, Yesus guru, karena mereka nggak tahu Yesus Tuhan saudara. Ngerti nggak saudara? Tapi Yesus guru, kasihanilah kami. Epidiomas. Lalu yang memandang mereka berkata, pergilah perlihatkan dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Yesus bilang gini, oke, ini cara kamu semua pergi jalan ke imam. Lagi sembuh. 10 orang ini 10 jalan saudara, dan di tengah jalan 10-10-nya sembuh. Ada amin. Dan kalau Yesus
sembuhkan tanpa sudah bayar. Dia sembuhkan semuanya. Ada amin saudara? Ya, dia suka milih-milih. Kita sampaikan di tahir. Kata tahir di situ adalah kata riso. Kata riso artinya dibersihkan dari sakit penyakit, kesembuhan tubuh. Lalu seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria, artinya dia bukan orang gereja, saudara. Yang 9 itu orang gereja. Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semua dalam tahir? Yang 9 kemana ya? Terus ayat berikutnya, tidak adakah di antara mereka kembali memuliakan Allah? Saya kata orang asing ini. Ayat ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan itu adalah salvation, keselamatan. Jadi orang bisa disembuhkan tapi nggak ada keselamatan, saudara. Orang disembuhkan nggak boleh dapat keselamatan. Oke? So dari satu orang diselamatkan. Sudah semuanya nggak, saudara? Having people punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan, uncurable, yang bisa disembuhkan ke dokter manapun, and 10 of them go to Jesus. Dan kemudian saudara, Yesus sembuhkan mereka semua tengah jalan, and out of that, dari itu 10 itu 9 nggak balik. Gila banget, saudara. Nih, saudara, bayangin saudara, kalau ada anak you di sini datang ke rumah saya, nggak punya makanan, saya kasih makan, ya, atau kalau kita kasih ampau, pasti bilang thank you kan? Baru kasih makan loh. Ini disembuhin bisa nggak bilang thank you, gila banget ya. Ini pikirannya pada kemana sih 9 orang ini? Nggak make sense banget. Nggak make sense banget. Mereka gini saudara, ya. Saya sembuh. Puji Tuhan, saya sembuh. Terus mereka balik kerja lagi kayak biasa, hidup kembali seperti orang ini. Nggak berubah, saudara. Saya jadikan cerita Lot, saudara. Setelah ditolong Abraham, dia balik lagi ke sana. Sodom dan Gomora for the second time. Karena dia bilang, kalau nggak Sodom dan Gomora, nggak ada cuannya, nggak ada duitnya. Jadi saudara, dia melihat mujizat, tapi dia nggak percaya bahwa Tuhan bisa nyelamatin dia. 9 orang ini tidak punya namanya takut akan Tuhan. Amin. Ada satu orang saudara datang ke gereja kita. Ini orang yang lama di gereja, saudara. Dia datang ke gereja kita, dia duduk di situ ibadah. Setelah ibadah ada jemaat yang datang, tanya, siapa yang namanya ini? Dan jemaatnya itu sebut persis nama anak. Oh ya, saya anak kedua, hari itu anaknya nggak datang. Ya, itu anak saya. Bayangin sedetil itu gue bicara. Untuk yang anak ini Tuhan mau pakai, disebutin namanya. Dan nama itu bukan nggak gampang, saudara. Dia ngeliat. Tapi saudara, istri masih nanya, itu dari Tuhan nggak sih? Nama anaknya jelas kok disebut. Dan dia sudah seminggu 2 minggu kemudian dia nggak datang ke gereja. Bahkan Tuhan bilang, ini orangnya. Kalau saya sih nggak berani, saudara. Karena bukan masalah gerejanya, masalah Tuhannya. Kalau saya, nama saya disebut persis, itu buatnya persis. Saya bilang takut dengan Tuhan, saya akan hargai itu semua, saya dengerin itu. Kalau, amin. Ya, ada orang disembuhkan, saudara, didoain sama kayak anak saya, sembuh, betul sembuh, bersaksi. Cuma sebulan saya datang ke gereja lagi. Because of bla bla bla. For me semua itu nggak masuk akal, because God deals you. Tuhan sembuh kamu. Mana yang lebih susah ke gereja? Tuhan sembuh kamu. Tuhan sembuh kamu lebih susah, betul nggak? Kamu dokternya harus sembuh. And then suddenly something happen. And then Tuhan sembuh kamu. And then Tuhan sembuh kamu. Kok kamu ke gereja? Bukan this is the answer of God.
nggak stand in awe of Tuhan. Dia nggak sadar. Saudara, di gereja kita ini ada Tuhan. Memang pastor saya tahu, you can see people heal, you can see people change. One thing, satu hal yang pastor nggak bisa bikin, iblis nggak bisa bikin, malaikat nggak bisa bikin, suami istri sudah nggak bisa bikin, adalah berubah hidup saudara. Ya Tuhan yang bisa berubah. Saudara, yang paling susah mujizat di dunia ini berubah hati manusia. And people change. Dia people yang berubah ke gereja terus berubah hidupnya di sini. Itu menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup di sini. Dan saya takut akan Tuhan. Saya akan hargai setiap firman disampaikan. Saya akan jaga hidup saya. Karena Tuhan sudah memberi pada saya model hidup. Lain kalau Tuhan nggak beri sama saudara, saya ngerti. Tapi kalau saudara melihat miracle after miracles, dan saudara melihat people being changed, and you still not acknowledge dan ngaku buat Tuhan, dan saudara nggak takut, dan saudara nggak ke gereja macam-macam, terserah saudara. Sudah mau hidup sembarangan, terserah saudara. Toh kamu yang sudah sama Tuhan nanti. Cuma saya kasih tahu, saudara nggak boleh takut akan Tuhan. Dan itu membuat mujizat yang terjadi dalam hidup saudara. Karena sudah lihat satu, sudah Allah. Lihat tiga satu, Allah. Itu kan dia. Sudah agak pandai. Semua orang. Saya pernah satu orang saudara. Dia datang ke sini, dia di kamar saya saudara. Dia bilang, saya nggak percaya Tuhan, bla bla bla. Oke, saya bilang, kamu percaya Tuhan. Gue maju ke depan saudara, dia berdoa, tapi dia maju didoain saudara. Dia orang nggak percaya Tuhan. Waktu doain, jatuh. Duduk ke sini. Sebelah saya lagi. Saya bilang, nah sekarang kamu percaya Tuhan itu ada? Nggak tahu sih. Belum banget ya. Itu tadi jatuh itu kenapa? Nggak punya takut akan Tuhan. Amin saudara. Makanya sudah ada orang bertahun-tahun gatel terus konseling yang sama nggak pernah berubah. Sementara orang lain berubah karena nggak punya takut akan Tuhan. Dia konseling untuk menceritakan masalah hidup dia. Dia konseling supaya ada orang mendengarkan dia. Nah saya tahu sudah kita semua suka ada orang mendengarkan kita, betul nggak saudara? Ya. Terutama biasanya wanita saudara, ingin curhat supaya ada orang bisa ngertiin gua dong. Oke. Boleh orang ngerti saudara. Tapi saudara dan saya tidak akan bertumbuh dan berubah sampai kita mengerti dan mendengar Tuhan. It's not what you say change your life, it's what you hear change your life. What you hear and believe change your life. Nah sangat penting buat kita tuh bisa dengar yang mana Tuhan ngomong. Sangat penting buat kita fear of God, kita harus hati-hati. Amin saudara. Jadi saudara takut akan Tuhan itu bisa dibangun. Sudah pernah nggak sih? Ya waktu saya ingat saudara, waktu kita wave camp saudara, ya, waktu kita ada orang yang ini. Pastor aku nggak tahu apa tiba-tiba hari itu aku bisa membuat ini, aku bisa membuat ini, aku bisa cerita ini. Itu karena kita membangun atmosfer fear of God di sini. Ketika ada takut akan Tuhan, saudara, orang bisa datang ke sini dan mereka tahu ini beda suasana gerejanya. Ini gereja ini beda, ada yang beda, saudara. Amin, saudara. Di dalam firman Tuhan kita baca saudara sebentar di dalam Kejadian 35 ayat 1 sampai 5. Sudah diberkati? Amin ya. Kejadian 35 ayat 1 sampai 5. Ini ceritanya saudara, ini anak-anak Yakub saudara baru membunuh suatu bangsa yang besar. Dia tipu mereka, dia bunuh mereka. Ya, karena adik mereka diperkosa sama rajanya. Jadi mereka balas dendam, mereka bunuh semua. Ya, habis mereka bunuh mereka lari saudara. Ya. Lalu Allah berfirman kepada Yakub, sudah baca aja di rumah ini sebelumnya. Pasal 35 ya. Setelah mereka membalas adiknya Dina namanya saudara. Nah, kemudian Allah berfirman kepada Yakub, ya. Berangkatlah pergi ke Betel, tinggal di situ, buatlah situ suatu mesbah bagi Allah. Buat
lega saat kamu punya satu hubungan sama Tuhan, itu mesbah. Oke? Ya. Yang telah menampang diri kepadamu, ketika engkau menari dan esok akan. Ayat kedua. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumah dan kepada semua orang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing ada dengan kamu dan tahirkan dirimu, tukarkanlah pakaianmu. So Daud bilang jadi Yakub bilang sama anak-anaknya, jauhkan kamu dengan kamu itu ada dewa asing. Kenapa Yakub ngomong itu? Berarti di tengah mereka nih anak-anak Israel ada dewa asing. Ya. Mungkin masih ada jimatnya disimpan dikit-dikit. Nggak dikasih tahu orang, ada yang disimpan dikit-dikit. Oke, bagaimana penerapan kepada kita sekarang? Buang pikiranmu yang salah. Oke, ada amin? Oh, pengen pacaran sama dunia, buang. Throw. Takut soal pekerjaan, buang. Takut nanti nggak punya pasangan itu, buang. Takut nanti nggak punya uang, buang. Saudara nggak bisa hidup seperti orang dunia dan mengharapkan berkat Allah. Saudara punya iman itu adalah saudara punya pikiran berubah sesuai dengan pikiran Tuhan. Jadi dia bilang, buang semuanya. Mereka lagi kejar musuh nih. Ini kalau dikejar mereka habis sudah dibantai. Mereka nipu orang itu, suruh orang itu disunat. Waktu disunat dia bunuh semua lakinya, saudara. Cerita sebelumnya. Jadi mereka nipu, sudah ikut ayahnya. Cuma nipu-nipuan nakal. Ya. Ini Yakub tahu. Gimana nih? Ya, gimana nih Pak Sep? Hidup saya udah di ujung tanduk. Saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Tapi saya berkata lahir baru, saya percaya Tuhan. Buang semua pikiran asing dari pikiran Tuhan. Dewa asing dari hatimu. Kuduskan dirimu. Make you special to God, and God will be special to you. Amin. Buang semuanya. Ya, terus ayat ke, marilah kita bersiap pergi ke Betel membebaskan sebagai Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. So let's go to Betel. Betel itu saudara tahu, ya. This is the house of bread, the house of God. Ya, rumah Tuhan. Amin saudara. Ya, jadi Betel rumah Tuhan. Mari kita ke rumah Tuhan, kita cari Tuhan, kita mau ibadah di mana Tuhan dulu sudah pernah lepaskan saya di masa kesesakan saya. Saya punya pengalaman sama Tuhan sebelumnya di masa muda saya. Let's find that God again. Jadi kali ini pun Tuhan akan lepaskan kita. Mari kita kembalikan hati kita kepada Tuhan. Itu intinya saudara. Ya. Dan mereka nyerahkan pada Yakub segala dewa asing yang mereka anting-anting telinga, ya anting-anting gambar tengkorak, ya mungkin ya saudara ya, ini gambar nggak benar, ini semua dikeluarin semua saudara ya, baju nggak beres dibuang semua, dan Yakub nanamnya pohon di bawah pohon yang besar dari hitam, yang gede banget dikuburin sama dia, ya sesudah itu berangkatlah mereka, ayat kelima, dan kedahsyatan yang dari Allah di kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Takut orang saudara. Takut akan Tuhan itu membuat orang ketika datang itu bertobat. Atau orang nggak berani dekat sama saudara, segentar saudara, karena sesuatu yang beda dari hidup saudara. Be afraid. Semua orang bisa rasakan. Amin. Dan takut akan Tuhan akan membangun atmosfer in the church. People datang akan lebih mudah bertobat karena setiap dari kita itu dalam takut akan Tuhan. If you want to see seasons of signs and wonders, bukan hanya sekedar slogan that happens in our life, kita mesti build fear of the Lord in our life. Kita harus bangun takut akan Tuhan. Mereka bangun itu sudah orang-orang takut, orang segan. Dan ketika orang-orang datang ke gereja, somehow mereka nggak tahu, tapi mereka bilang, ini orang berbeda ya. Ini kok ada yang beda di sini. Mereka nggak tahu apa saudara kadang-kadang. And they feel different. Karena people di sini hidup semuanya dalam takut akan Tuhan. Amin. Sudah mulai miracle terjadi secara massal, setiap kita harus membangun personal life kita dengan Tuhan. Then we become corporate. Kalau kita united. Kalau sudah nggak punya takut akan Tuhan, kalau kesatuan sih nggak ada gunanya. Betul?
Seperti waktu Yesus datang, orang langsung manifestasi loh jalannya. Belum dibilang dalam nama Yesus, sekali ditanya dia manifestasi, saudara. Karena begitu besarnya hadirat yang menyertai Yesus. Iblis pun nggak tahan di situ. Nggak tahan. Amin. Kalau ada rumah berhantu, saudara masuk aja. Hantunya yang pergi bukan saudara. Harusnya begitu, saudara. Ya, amin. Ya. Oh, saya ini kalau yang deket-deket orang toksik, nanti saya ini ketularan toksik. Saya nggak tahan namanya toksik banget. Zaman sekarang begitu. Zaman saya dulu nggak ada toksik istilahnya. Sekarang toksik, tuh ini racun ini. Ya. Itu semua pikiran terbalik loh, saudara. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kalau kamu dengan toksik, toksiknya pergi, bukan kamu yang pergi. Halo. Ada amin nggak? Amin. Sekarang gereja menghindari toksik, berarti gerejanya lebih toksik. Because we cannot heal people. You cannot overcome hate with love. Kenapa bisa begitu? Karena kamu nggak mau hidupmu berdasarkan takut akan Tuhan. Nanti gereja kumpulan orang terluka semua. Membeli gereja memang kumpulan orang terluka, tapi harus sembuh. Tuhan menerima kita apa adanya. Amin. Ada amin? Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita apa adanya. He will save you apapun kondisi kamu, tapi Dia akan bikin hidup kamu lebih baik. Dia akan berubah karakter kamu. Dia akan dealing dengan kamu. Dia akan dealing with your heart, with your past, with your sin. Dia akan deal itu sampai kamu berubah. Jadi salah tuh, orangnya harus ngerti saya, terima saya terus, itu salah. Itu baru di DA, saudara. Itu KKA udah gak main gitu kan. Apa yang enak dari kelas level 20, lebih lagi, saudara. Lainnya tegur udah harus ditegur, oke, gak apa-apa gitu kan ya. Harus berubah. Halo, amin saudara. Kalau saudara gak bisa mengalahkan itu, gimana saudara mengalahkan dunia? Halo saudara. Kalau saudara di dalam gereja Tuhan, di mana ini semua anak yang lahir baru sudah terluka, tersinggung, di dunia sudah pasti kena trap. Pasti. Karena dunia tidak kenal firman. Gak ada ampun tuh saudara, kalau kita kayak saudara. Ini sudah di sini kita lagi. Rubah hidup saudara. Rubah cara berpikir saudara. Ada amin? Ada amin saudara? Bagaimana cara membangun takut akan Tuhan? Sadar bahwa Tuhan besar dengan engkau. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat yang berikutnya. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Beliau? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Terus berikutnya. Apakah hubungan baik Allah dengan berhala? Karena kita adalah baik dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Firman Tuhan bilang, jangan samakan dirimu dengan orang tidak percaya. Halo, ada amin saudara? Saudara punya masalah, orang kantor saudara juga punya masalah. Saudara terluka, orang kantor saudara terluka, tapi saudara dia berbeda. Dia kamu terluka sama bapak kamu, saya juga loh. Sama lu gitu kok gitu loh. Dia terluka, dia tak punya Allah, saudara punya Allah. God is your father. Apanya yang sama? We are different. Krisis dunia, sebentar krisis keuangan. Yes, because His word is fatherless. But we have a father. Doa kita Bapa kami di surga. Betul nggak? We have a father. Who cares about us? And amin.
Oke, nggak semua. Because they have a father. Kalau Bapak di dunia kayak gitu, apalagi Bapak di surga. Apa kita bilang? Jadi pertama saudara harus tahu, ini ayat yang kita sebut saudara ya, yang tadi pertama saudara dimulai dari pertama tadi, ayat ke-14. Ini ayat yang kita pakai saudara biasanya buat pasang hidupmu, jangan kamu jadi pasang tidak seimbang dengan orang tidak percaya. Ya, kalau orang nggak percaya saudara nggak bisa nikah sama mereka. Ada amin saudara? Ada amin? Sebab kalau kita ngomong dengan jelas saudara ya, persamaan apakah antara kebenaran dan kedurhakaan, antara terang dan gelap. Saudara ini yang ngomong siapa? Saudara ngomong kita. Ini nggak ngomong tentang Allah, ini ngomong kita ini baik suci, kita ini terang, mereka itu gelap. Kita itu kebenaran, mereka itu kebijakan. Saudara, Alkitab dengan jelas memisahkan antara believer dan unbeliever. Nggak sama. Apa bagiannya saudara sama-sama dia? Saudara bagiannya surga, mereka kematian yang kekal. What is the same? Apa yang sama? Tujuannya beda. The first thing saudara melihat spirit tentang Tuhan, you have to know you are different. You have to honor your body. Ini dia bilang kami kira baik suci, betul nggak saudara? The first thing saudara beritahukan Tuhan, saudara harus menghargai tubuh saudara. Karena Tuhan tinggal di sini. Honor yourself. There's limit for us. Ada batas. Kita nggak bisa kerjain. Amin. Setiap orang ada batas. Yang ada satu anak Tuhan dia suka saya main basket, dan buat dia tuh dia tambah main basket. Karena basket dia berhala dengan dia. Dan dia ditahan Tuhan, dan dia belajar. Buat dia itu limitnya. Sudah nggak bisa nikah dengan semua orang. Halo. Because you are special. Bisa sudah. Kamu orang dipanggil, kamu harus nikah dengan orang dipanggil. Kamu hidup rapi, kamu harus pasang hidup rapi. Kalau kamu mau suffer ya, cuma Kristen aja nggak cukup. Akhir baru nggak cukup. Kecuali kalau saudara, ya sorry to say ya nggak diurapin, ya bodoh gitu. Kalau mau bodoh nggak apa. Kalau sudah diurapin, sudah dipanggil jangan. So nggak bahagia sama dia tuh, because you're calling with driving, sudah cinta terus sebentar, and then you will back to your calling. And if you don't have that, you don't have. Saya kalau nggak punya sponsor, kalau temen saya, kalau bagi dia bisa ngerti betapa menderitanya saya. Halo, sebelum nikah, karena itu nggak bisa keluar. Oke, sorry Valen, gue pulih. Forever and ever, I'm trying with you. Tapi kalau mau bahagia, kita sudah call, betul tidak call. Amin. You'll be happy. You'll both be calling and understanding. Amin, saudara. Jadi saudara nggak bisa, kita nggak bisa ngomong kayak orang dunia. Kita nggak nyanyi lagu tertentu kayak orang dunia. Kita mesti nyanyi, kita mesti jaga tubuh kita itu, mulut kita salah satunya. Kita nggak nyanyi lagu-lagu patah hati, gitu. Ditinggalin sama, sudah mau bangun rumah tangga yang patah hati. Think, whatever you say is your confession of faith. Aku nggak mau nyanyi. Amin. Betul bro, kamu tadi apa? Nggak bisa. Kata-kata maki itu sudah nggak bisa ngomong. Sudah kalau sudah maki orang dengan kata-kata binatang, ketika sudah bahkan Injil pun sudah nggak punya kuasa. Because Amsal di mulut orang bodoh itu nggak punya power, like Bible says. So the word of God in the foolish man's tongue, there is no power. Maka kalau sudah nyanyi lagu dunia, sudah ngomong kayak orang dunia, ketika sudah Injil nggak punya power, because your tongue is not anointed anymore. You cannot hear like people in the world. Jangan semua gosip didengerin. Begitu di mana meja ada gosip di situ ada saudara. Aku nggak tahu kenapa ya pada saudara.
hear, we need to see. Halo, amin. Supaya pastor juga kadang-kadang tuh kita tuh banyak denger hal yang jelek. Gitu nambungnya setengah mati. Buang. Sudah nggak perlu datengin. Pastor masih mau nih. Ya sudah nggak bisa handle. Ngerti nggak saudara? Sudah nggak bisa handle. Ya biasanya waktu kita pertama yang main di Serang, saudara, ada orang yang diperkosa, ya sudah kita layani, setelah dia sudah pulang harus tidur, itu sudah pusing. Kalau sudah bulan waktu bakal tekan, kami harus ada profesor kan waktu itu, kami cinta gitu ya, udah kayak sampahnya dikit, ngomong sama rata. Not everything we need to hear, halo. Jangan dari suatu hari Kenneth Hagin tuh sakit, saudara. Dan dia tuh gak pernah sakit di Tuhan. Ini Tuhan kenapa ya? Dia sakit ya, saya cuma enak. Tuhan memang kebanyakan baca koran. Jangan lupa baca koran ya. Kalau sekarang sudah kebanyakan nonton TikTok, saudara. Halo, wah cocok ya mungkin nih. TikTok langsung keluar. Orang tidak ngerti gitu ya. Semua berita kita begitu. Nah, nggak bisa punya sense beda. Ya. Berita jelek, pembunuhan, serem-serem, dilihat semua. Your eyes kan sedikit. Drakor dinonton. Jangan paling di Korea orang bully dirinya tinggi gitu. Kayak dia ya hidupnya nggak ada. Itu semua bohongan. Halo. Amin. Cowok-cowok yang asli adanya di gereja ini. Cowoknya bilang amin dong. Kok nggak berani? Karena cowoknya untuk drakor juga. Ada kabarnya amin gitu. Cowok-cowok yang asli di gereja ini amin. Ini namanya crisis identity. This is real life. We have to be real supaya jatuh di sama saudara. Amin saudara. Jaga apa yang saudara lihat, jaga apa yang saudara ngomong, jaga apa yang saudara dengar. Nggak semuanya sudah bisa lakukan. Not everything we can do. Karena kita ini di call. Amin saudara. Jaga cara saudara berpikir. Dicek. Ya, pikiran saudara. Amin. Ya, kalau kita bilang pujilah dirimu. Cek dirimu. Jangan semua, itu masukin semua. Kayak saya sudah harus punya waktu teduh yang kuat. Amin saudara. Nah, ketika takut akan Tuhan ada dalam saudara. Saudara, jangan takut akan hidupmu. Amin saudara. Sudah mau kesaksian pun lebih gampang. Somehow people feel you are so different. Kadang-kadang orang begitu lucu ya. Kalau kita lagi hidup benar, dia bilang gini, lu sok suci, lu ke gereja, lu gini-gini. Pasti lagi jatuh, dia datang tolong doain gua. Ya nggak apa-apa dibilang sok suci. Memang kita kudus kok. Ada amin saudara. Kenapa takut dibilang sok suci? Kenapa takut biar anak Tuhan? Mau ini biar anak hantu. Ini suara ini. Amin saudara. Amin. So let's build a life of fear of God. Kalau kita bangun takut akan Tuhan, kita akan merasakan kehadiran Tuhan.